Program pemerintahan yang perlu diketahui bagi seluruh warga Desa Kelapa Nunggal. Yang pertama, dengan program pembangunan di tahun 2026 ini banyak sekali perbedaan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Kenapa harus diketahui semua? Karena pemerintahan harus transparan, terbuka, diketahui oleh seluruh warga dan tokoh masyarakat dari setiap program yang kami realisasikan di tengah-tengah masyarakat. Di tengah suasana peringatan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin, yang akrab disapa Kades Gonon, tetap menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Meski berada di sela libur kegiatan desa, Kades Gonon melaksanakan rangkaian kunjungan keagamaan dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1447 Hijriah, yang digelar di dua lokasi berbeda di wilayah Desa Kelapa Nunggal. Kunjungan pertama dilakukan di Musola Nurul Iman yang berlokasi di Kampung Cimanggung, RT 05 RW 02, Dusun 2, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara malam peringatan Isra Mi'raj ini berlangsung pada Jumat malam Sabtu 16 Januari tahun 2026 dan diikuti oleh jamaah dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Suasana religius terasa sejak awal acara. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema, diiringi doa dan salawat yang menyejukkan hati. Di hadapan jamaah Musola Nurul Iman, Kades Gonon tidak hanya menyampaikan sambutan keagamaan, tetapi juga menyampaikan informasi penting terkait kondisi Desa Kelapa Nunggal ke depan. Dalam pidatonya, Kades Gonon menjelaskan bahwa anggaran dana desa tahun 2026 mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung pada sejumlah program dan rencana pembangunan desa yang sebelumnya telah disusun dan direncanakan untuk tahun ke-2026. Kades Gonon menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini bukan keputusan pemerintah desa, melainkan kebijakan yang harus diterima dan disikapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Usai menghadiri acara di Mushola Nurul Iman, Kades Gonon melanjutkan kunjungan keduanya ke Masjid Al-Islah yang berlokasi di Kampung Sindang Lengo, Desa Kelapa Nunggal. Di Masjid Al-Islah, Kades Gonon kembali hadir di tengah masyarakat dalam suasana peringatan Isra Mi'raj yang tidak kalah khidmat. Di hadapan jamaah Masjid Al-Islah, ia kembali menyampaikan pesan yang sama, yakni keterbukaan pemerintah desa terkait kondisi anggaran dana desa tahun ke-2026 dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Kades Gonon menjelaskan bahwa beberapa rencana pembangunan desa yang sebelumnya telah dirancang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya atau harus ditunda akibat pemangkasan anggaran. Namun demikian, Kades Gonon menekankan bahwa pemerintah desa tetap berupaya menjalankan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mengajak seluruh warga Desa Kelapa Nunggal untuk tetap menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan saling memahami kondisi yang sedang dihadapi. Menurut Kades Gonon, transparansi informasi kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan amanah kepemimpinan. Melalui momen keagamaan seperti Isra Mi'raj ini, ia berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan siraman rohani, tetapi juga pemahaman yang utuh terkait arah kebijakan dan kondisi desa ke depan. Peringatan Isra Mi'raj di dua tempat ini menjadi bukti bahwa kehadiran pemimpin tidak hanya sebatas acara seremonial, tetapi juga sebagai ruang dialog, penyampaian informasi, dan penguatan hubungan antara pemerintah, desa, dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Kades Gonon berharap
Desa Kelapa Nunggal tetap mampu melangkah maju meski di tengah keterbatasan anggaran, karena pada akhirnya kekuatan desa tidak hanya terletak pada besar kecilnya anggaran, tetapi pada kebersamaan, kejujuran, dan kepercayaan antara pemimpin dan warganya. Dari mimbar Isra Miraj, Kades Gonon memilih jujur dan terbuka karena membangun desa bukan sekadar janji, tetapi kepercayaan bersama masyarakat. Desa Kelapa Nunggal terus melangkah dengan iman, kebersamaan, dan tanggung jawab. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Musola Nurul Iman, Bapak Daman Huri. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para asatid, para asatijah, para ustadz, para ustazah, para haji, para hajah. Yang saya hormati dan saya banggakan para kesepuhan, para tokoh. Yang saya hormati dan saya banggakan aparatur pemerintahan desa dari tingkat RT, Ketua RW, Kadu, Kasatgas Dimas. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya selaku pimpinan kepala desa. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari Isra Miraj di Musola Nurul Iman. Semoga langkah kita yang hadir, para jamaah sekalian, niatkan niat dengan ibadah dan talawal ilmi, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan ke pemimpin teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut umatnya termasuk kita semua. Semoga kita diaku selaku umatnya dan diberikan syafaatnya oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki, dan insya Allah dengan momen ini dalam rangka peringatan Isra Miraj ini, mari sama-sama kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah langkah-langkah kita selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, mohon maaf, beribu-ribu maaf, di tahun 2026 ini berbeda program desa dengan tahun sebelumnya, tahun 2025. Karena apa? Karena setiap desa yang ada di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini ada pemangkasan dana desa, ya. Jadi yang tadinya melalui musyawarah dusun, melalui musyawarah desa di tahun 2025, untuk prioritaskan di tahun 2026, semua ada yang tidak bisa direalisasikan. Pertama, dana desa Kelapa Nunggal 2.200.000 dipangkas menjadi 373.000. Ini pemangkasan seluruh desa seluruh Indonesia. Langsung tunai yang tadinya Bapak dan Ibu ada penerima bantuan langsung tunai, di tahun ini berkurang. Dari tadinya 100 orang berkurang 70 orang, dan tahun ini sangat banyak kekurangan, hanya bisa 30 orang. Sedangkan jumlah RT yang ada di desa Kelapa Nunggal ada 52 RT. Jadi kalau 30 orang
memang tidak satu RT satu orang, tidak sampai ya. Jadi mohon maaf, harus dimengerti, perlu saya sampaikan karena ini adalah ketentuan ya dari pusat. Pemangkasan anggaran dana desa ini mohon dimaklum. Untuk tahun ini pembangunan yang tadinya direncanakan di 2025 banyak yang titik-titik akan saya bangun terkait infrastruktur, penerangan jalan, penahan tanah longsor ya, ini berkurang di tahun ini. Yang tadinya sudah dihitung jalan-jalan gang akan dibangun tahun ini, dan mohon maaf tahun ini tidak bisa diprioritaskan dikarenakan pemangkasan anggaran. Dan saya berjanji akan di tahun depannya baru akan saya prioritaskan ya. Mohon maaf orang Cimanggung, khususnya warga RT 05 ya, untuk pengaspalan jalan yang di gang-gang dari gangnya rumah Pak Gurianto sampai ke belakang, terus gang ini termasuk di samping rumah saya, tahun ini tidak bisa direalisasikan ya. Terus di Cibugis menahan longsor juga tahun ini yang anggarannya hampir 400 juta tidak bisa direalisasikan ya. Insya Allah tahun depan baru. Tahun sekarang sudah diprioritaskan pengecoran jalan yang ada di portal Cibugis menuju Gua Lalai ya. Itu pun menggunakan bukan anggaran dari dana desa, tetapi dari bantuan keuangan infrastruktur kabupaten ya, dari kabupaten. Terus yang di Kampung Sindalno, Rawa Bangkong, dari Gang Asem sampai kandang sapi sampai lagi ke nyambung ke RT 2 itu diprioritaskan tahun ini. Dan Rawa Bangkong pengecoran jalan, dari Asam adalah pengaspalan. Jadi itu yang disampaikan untuk infrastruktur. Di Dusun 1 ada lagi di pom bensin, gang kecil akan diaspal dan di hot mix. Terus di Korim juga sama. Jadi untuk Cimanggung, Wabil khusus RT 05 nunggu tahun depan karena anggarannya tidak bisa dibagi. Insya Allah doakan tahun depan, tinggal 3 tahun lagi masa kepemimpinan periode 2021-2029. Insya Allah sebelum periode berakhir, insya Allah semua jalan-jalan gang terselesaikan di Desa Kelapa Nunggal. Mohon doanya kepada seluruh jemaah. Ini bukan kemauan pemerintah desa, tetapi ini adalah ketentuan yang sudah diputuskan dari pusat ya. Pemangkasan anggaran ini bukan hanya di Desa Kelapa Nunggal, akan tetapi di seluruh desa yang ada di Indonesia. Bapak semangat, semangat Isra Mi'raj, insya Allah kita semua diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gening loyo semangat ya. Panitia selekan posjan ya, semangat loyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Islah Al-Mukarram, Bapak Ustadz Neng. Yang saya hormati dan saya muliakan penceramah kita Habib Abdullah bin Muksin Alatos. Beliau adalah pernah sama-sama dengan Pak Lurah tahun 2022 waktu umroh. Alhamdulillah sekarang dipertemukan
selalu panjangkan umurnya, Amin. selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai aparatur pemerintahan, ketua RT, ketua RW, perangkat kadus, para lembaga, Pemdes Kelapa Nunggal yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai seluruh jamaah, Bapak, Ibu, para pemuda, para adik-adik dan anak-anakku sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan ke pemimpin teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Program pemerintahan yang perlu diketahui bagi seluruh warga Desa Kelapa Nunggal. Yang pertama, dengan program pembangunan di tahun 2026 ini banyak sekali perbedaan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Kenapa harus diketahui semua? Karena pemerintahan harus transparan, terbuka, diketahui oleh seluruh warga dan tokoh masyarakat dari setiap program yang kami realisasikan di tengah-tengah masyarakat. Di tahun 2025 kami sudah menyusun anggaran untuk merealisasikan di tahun 2026, akan tetapi dengan adanya instruksi langsung dari pusat, dari pemimpin kita, bahwasannya seluruh desa yang ada di Indonesia semua ada pemangkasan anggaran. Desa Kelapa Nunggal tahun 2025 dana desanya mencapai 2,2 miliar. Akan tetapi di tahun 2026 ini dipangkas menjadi sisanya tinggal 373 juta. Jadi perlu diketahui para jamaah semua, mohon maaf bila mana tahun 2025 sudah ada sosialisasi ketua RT, para tokoh, dan sudah mengadakan musyawarah dusun, bahkan tingkat sampai ke musyawarah desa yang lingkungannya ada pembangunan, perencanaan pembangunan di tahun 2026. Kami selaku pemerintahan mohon maaf tidak bisa untuk merealisasikan pembangunan seluruh wilayah yang ada di Desa Kelapa Nunggal. Akan tetapi alhamdulillah Kabupaten Bogor ada dana tambahan, yaitu tambahan dari bukan dari dana desa tetapi dari bantuan keuangan infrastruktur kabupaten yang selama ini sudah kami realisasikan di Kampung Bagogok selama 3 tahun. Alhamdulillah di Cibugis sudah pengaspalan, pengecoran. Alhamdulillah di Kampung Sidalmo tahun 2025 sudah ada pengecoran di Jalan Gardenia sampai Poskama Audoh, ya. Itu anggaran 2025 sudah kami realisasikan semua. Tapi dengan adanya pemangkasan ini banyak sekali dana desa yang tidak dapat di tahun 2026 kami realisasikan. Pertama, untuk pembangunan, ya, yang rencananya di Kampung Sidalmo di tahun ini kami sudah rencanakan dari tahun 2025 ada turap penahan tanah di samping Gardenia sampai ke Masjid Audoh, Pesantren Audoh. Ternyata tahun ini tidak bisa kami realisasikan. Dan penerangan jalan umum pun yang sudah kami anggarkan tahun ini tidak bisa realisasikan dengan ada pemangkasan dana desa 1,8
miliar 23 juta, hampir 2 miliar dipangkas. Jadi untuk program-program seperti BLTDD yang mendapatkan biasanya di tahun 2025 ada 70 penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa, tahun sekarang berkurang menjadi tinggal 30 orang. Ya, karena apa? Karena pemangkasan dana desa yang dipangkas langsung oleh pemerintahan pusat. Jadi jumlah RT di Desa Kelapa Nunggal ada 52 RT, ada 15 RW, ada 5 dusun atau gadus. Jadi kalau 30 orang dana desa, bantuan langsung tunai dari dana desa diberikan tahun ini, mohon maaf, beribu-ribu maaf bagi warga yang biasa mendapatkan santunan tersebut, berkurang tidak 1 RT 1 orang, karena 1 RT 1 orang harus 52 orang. Ini tidak cukup, cuma 30 orang. Jadi jangan menyalahkan kami selaku pemerintahan desa, karena ini sudah aturan dari pusat pemangkasan ini, ya. Karena bantuan dari pusat dipangkas dengan nilai 1,8 ini, pembangunan agak berkurang di Desa Kelapa Nunggal. Ya. Terus untuk pembangunan di tahun ini perlu diketahui semua, kami sudah menganggarkan dari bantuan keuangan infrastruktur Kabupaten Bogor yang dinamakan dengan Bangkio. Kami akan bangun cor jalan betonisasi di Jalan Portal. Terus di Rawa Bangkong prioritas. Rawa Bangkong, ya. Ibu tahu Rawa Bangkong, Bu? Rawa Kodok. Rawa Bangkong, ya, yang ada di RT 01 RW 03. Jadi untuk yang sudah direncanakan di tahun 2025 banyak perubahan, termasuk penerima manfaat bantuan langsung tunai.